Kami gitu, berdasarkan dalil yang ada. Saya yakinnya begitu, kecuali Wahabi bodoh. Kayak apa nah? Karena memang Imam Suyuti itu sorry membolehkan istighosah. Yang Suyuti ya. Mm-mm. Ya emang boleh, kenapa nggak boleh? Dalilnya ada kok. Kalau ada Wahabi yang tidak mengkafirkan imam-imam kita, itu mereka hanya mungkin malu atau ewo. Bahasanya ewo, Bang Jaya. Dalam kitab Sunnah ya. Kitab Sunnah karya Abdullah bin Ahmad, anaknya Imam Ahmad. Saya sih kurang setuju ya kalau semua isinya itu dinisbatkan kepada Abdullah. Saya yakin ada tahrif di situ. Nah, ketika saya baca-baca kitab itu, saya menemukan ada riwayat-riwayat yang dikatakan oleh muhakkik kitabnya sebagai sahih. Itu mengatakan Imam Hanafi kafir. Imam Hanafi lo kafir 2 kali. Gila, kata saya nih. Itu muhakkiknya setuju lagi. Ya intinya begitulah. Mungkin Wahabi Indo ini nggak ngerti ya. Ketika dikasih tahu paling cuma bisa bantah, oh itu syubhat, oh itu distorsi. Kitab ulama sendiri pun distorsi. Ngapain aswaja coba? Aneh nggak pernah nemu Ustaz sekalian kita aswaja dengan sengaja mendistorsi kitab Wahabi, nggak ada. Tapi kalau Wahabi dengan sengaja mendistorsi kitab aswaja itu banyak. Itu. Assalamualaikum, Erlan. Waalaikumsalam. Ah ini kebetulan Herlan, aku tak klarifikasi dulu ya Herlan ya. Tak ngomong dulu. Sebentar tok. Tak klarifikasi dulu Herlan. Saya juga nggak mau ada caci maki di room saya. Saya itu sebenarnya orang cinta damai Herlan. Jadi kalau dibilang saya membiarkan, enggak Herlan. Saya itu sudah beberapa kali ngomong, jangan caci maki ibu menyerang, apalagi menyerang privasi seorang, jangan. Karena saya tipe orang yang nggak suka diserang privasi, janganlah. Kita biasa aja kali, kita masih saudara satu agama. Maksudnya gini loh, itu pertama ya, saya 2 kali atau 3 kali Herlan bilang semacam itu. Dan kamu tahu tadi malam kan Herlan, itu saya rungkatkan. Saya itu saking udah nggak betah ada cacian kayak gitu. Tuh saya jadi sudah 3 kali aku Herlan. Makanya aku bingung. Mau nggak naikin kamu gimana? Kalau kamu naik nanti caci maki itu Herlan. Jadi serba susah, aku juga sebagai host itu serba bingung gitu loh. Mudah nggak? Jadi minimal saya sudah klarifikasi. Kalau dibilang saya pembiaran enggak Herlan. Saya klarifikasi, saya sudah menasehati. Nggak ada pembiaran. Dan tadi malam saya bilang lagi tak rukatin itu karena saya nggak betah. Dan ya gitulah Herlan. Dan saya sudah klarifikasi gitu. Monggo lanjut. Banyak lain aja itu bahas pribadi. Iya, Bang. Enggak apa-apa, santai aja. Ustadz Baisol lah, dari tadi ini belum disapa ini. Ustadz Baisol, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustadz, aku menyimak aja nih Ustadz. Aduh, silakan bernarasi Ustadz, silakan. Saya menyimak aja Ustadz. Nggak tahu mau bernarasi apa. Ya apa aja lah boleh. Oh iya, itu YouTube-nya Ustadz. Ada Ustadz siapa? Apa ya nama YouTube-nya itu? Seneng JLC atau Sang diskusinya Surya. Ustadz Hilman. Oh, Sang Surya. Sang Surya sama ada lagi satu Hasan apa itu Ustadz? Yang debatnya Ustadz Hilman sama Ustadz Wahabi itu ya. Itu ya apa ya? Pertanyaan-pertanyaan yang tidak pernah sangka-sangka ternyata wah luar biasa Ustadz Hilman itu ya. Jadi menggunakan ilmu mantik itu luar biasa, logikanya. Emang ilmunya Hilman itu emang ada, tapi kadang adabnya juga nggak ada kadang. Iya.
Bener, kalau Hilman itu kayak kepanasan. Ustadz Faiz juga dibilangin seperti binatang, itu dibilangin loh Sohih loh, itu di live-nya dia sendiri dibilangin seperti binatang. Terus sebenarnya ya nggak masalah personal, tapi kan sangat merendahkan gitu kalau kan. Iya, tapi bagus cara berpikirnya Ustaz. Saya melihat itu metode berpikirnya dia bagus. Jadi Ya, memang logik. secara keilmuannya ada, tapi adabnya kalau dia kalah hujah kadang kadang dia bilang bodoh. Syekh Muhammad bin Abdul Wahab itu orang tolol, itu keluar dari kata-kata dia. Di Iya. situ yang saya nggak setuju kalau sama Ustadz Hilman. Tapi Tapi memang kalau- tidak ada kalau kitab ya dia Ustaz. sih- Kita rujukannya teman-teman salaf itu yang berkaitan dengan apa namanya yang metode tri tauhid itu Ustaz. Memang tidak ada ya yang dari dari salafi. Dari salaf gitu. Pembagiannya itu Ustaz. Nggak ada lah, sama aja kayak Siapa sifat antum 20 panggil itu Ustaz? ada. Oh, Bang Herlan. Oh, lanjutannya. Sorry. Saya pikir siapa? Enggak, saya juga bukan. Ya enggak, sama aja itu metode kayak sifat 20 itu nggak ada juga ulama salaf. Iya, tapi kan jelas ya kalau sifat 20 kan memang dari kholaf. Tapi memang tidak ada apa ya, tidak berseberangan dengan dari ulama salaf, tapi yang tri tauhid ini saya baru mengerti juga. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Bang Wid, setahu saya 3 tahun Erlan, boleh mau tanya nih kamu, boleh nggak? Bentar dulu Bang, lagi ngomong sama Wid. Wid, so. Enggak, saya mau tanya sedikit Enggak, aja kan bener. tadi. Ya bentar Bang, lagi ngomong saya soalnya. Bang Witsul kan ngomong tadi kan nggak berseberangan. Ya apa Bang, kalau Abang ngomong nggak berseberangan, 3 tauhid itu juga tinggal terjemahannya siapa. Kalau 3 tauhid itu terjemahannya saya Muhammad bin Abdul Wahab, ya kayak teman-teman Aswaja itu nggak setuju. Tapi kan kalau masalah konsep uluhiyah, asma wa sifat itu tergantung yang terjemahin siapa Bang. Kalau di pihak Aswaja juga kadang menggunakan kalimat itu. Jadi yang masalah itu bukan konsepnya, tapi pengertiannya yang dipermasalahkan dari Aswaja itu kan bukan konsep pembagiannya, itu bukan, maksudnya itu 3 tauhidnya itu nggak dipermasalahin, itu bahkan dipakai juga sama orang-orang Aswaja, tapi pemahamannya yang beda gitu. Enggak, kalau saya Muhammad memaham bin Abdul Wahab kan dia merumus, kalau saya Muhammad bin Abdul Wahab kan dia merumus misalnya orang-orang kafir juga bertauhid dalam uluhiyah. Nah di situ yang jadi masalah. Masalah 3 Rububiyah. tauhidnya. rububiyahnya Ustaz. Wah, antum fitnah Jangan, Muhammad bin Abdul Herlan. Wahab ini. Itu dibagi Iya, tapi maksud tadi bilang saya tahu, gitu, tidak dibilang jadi, Bang, terbagi tauhidnya. Yang ngarang Ja- Herlan. jadi 3 tauhidnya itu nggak bermasalah, yang bermasalah itu orang mengartikannya gitu, menjelaskannya ke umat, itu yang jadi masalah. Kalau masalah 3 tauhidnya itu nggak bermasalah gitu loh, ngerti nggak Bang? Ya, jadi kalau yang saya amati sih Ustaz, memang dari teman-teman Wahabi itu memahami tri tauhid itu memang bermasalah yang terkait dengan rububiyahnya itu Ustaz. Yang Iya, berkaitan dengan orang kalau- kafir itu bertauhid. Coba ya kalau kita menggunakan ilmu mantik atau logika pasti kalau kita bangun premis-premisnya itu pasti kesimpulannya bermasalah itu Ustaz. Jadi menurutku Ya, masuk betul. Terlalu jauh masuk- pakai ilmu mantik, pakai logika saja Bepso. Iya, Sudah bermasalah memang pakai logika Saya, saja. enggak Bang, saya itu bilang, saya itu Enggak, kalau Bang, kita Wid. pakai ilmu Saya itu- mantik, kalau kita pakai ilmu mantiknya Ustaz, premis-premis itu dikumpul, nanti Apa, kesimpulannya itu keliru, inkonsisten Ustaz jadinya. Jadi teman-teman Aswaja ini luar biasa ketika menanyakan tauhid rububiyah itu mana Enggak, anunya. Sumber bukan aslinya Bang. gitu yang dari salaf itu gitu Ustaz. Bukan gitu Bang, bukan itu yang saya permasalahkan Bang. Bentar. Oh iya, ya Yang saya gimana? permasalahkan itu kan Abang bilang kan tadi konsep 3 tauhid itu bertentangan dengan dalil-dalil yang ada kan gitu. Yang sifat 20 nggak bertentangan gitu kan. Makanya Iya. saya katakan 3 tauhidnya itu nggak bermasalah Bang, tergantung orang menjelaskannya. Itu yang jadi masalah. Kalau jenengan menjelaskan gimana? Yang 3 tauhid itu. Loh, enggak, teman-teman kayak Bang Jalsi, maaf ya kalau saya ngomong ini salah ngeklaim ya, kayak Bang Jalsi mengatakan 3 tauhid itu juga dipahami gitu loh,
oleh umat Islam, tapi nggak sesuai dengan Nggak. Syekh Muhammad bin Abdul Wahab gitu. Nggak, Berarti begini, kan Ustaz. 3 tauhidnya itu nggak bermasalah. Kalau Ustaz kalau yang Dian sih pernah ngomong kayak gitu. kalau yang saya pahami dari teman-teman Aswaja itu kan bid'ah itu kan ada dua ya. Bid'ah hasanah sama bid'ah Berapa dolalah lagi gitu. bid'ah sih, Bang? Nah, tapi kalau teman-teman Wahabi kan menolak bid'ah hasanah, maunya bid'ah dolalah, akhirnya digunakanlah logika dengan menggunakan bid'ah dolalah itu. Jadinya kan teman-teman Wahabi jatuh sendiri gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, seperti ini analoginya Bang Herlanto. Kan gini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ahlus sunnah wal jamaah sendiri memang ada konsep bid'ah hasanah, bid'ah dolalah kan begitu. Adapun Wahabi sendiri tidak ada. Jadi sebenarnya sikap orang-orang Aswaja membid'ahkan, lebih tepatnya mempertanyakan keabsahan dan status tauhid 3 itu sebagai ilzam. Maksudnya itu begini, kalian selama ini mengatakan tidak ada bid'ah hasanah. Segala perkara baru dalam agama meskipun sesuai dalil, tapi kalau nggak ada contoh dari Nabi itu tetap bid'ah. Jadi kami menanyakan sikap kalian sendiri. Lalu bagaimana dengan tauhid 3, perkara baru dalam agama yang tidak dicontohkan Nabi? Jadi kan jadinya senjata makan tuan gitu. Itu yang jadi tujuan Nah, kami itu maksud saya. Senjata makan tuan. Nah, betul. tujuan kami itu ingin kalian itu dengan tegas mengakui antara satu, ada bid'ah hasanah, dua, nggak ada bid'ah hasanah, tauhid 3 juga bid'ah. Itu saya yang kami inginkan. Akui bahwa ada bid'ah hasanah, maka tauhid 3 bid'ah hasanah, atau mungkin tolak kalau- bid'ah hasanah, maka tauhid 3 itu bukan bid'ah hasanah tapi dolalah. Tahu nggak? Ngerti Mungkin nggak? hal kayak gini kayak kalau saya belum bisa menjelasin kenapa tauhid itu dibagi 3. Mungkin kalau kayak Ustadz Sultan Mataram dia bisa menjelasin itu. Mungkin ya. Tapi ya Ini Mas, pakai Pakai akal Ustaz sadar dulu Sultan Mas. Mataram, Ustaz. Pakai akal Pak sadar. Herlan gunakan aja ilmu mantik Pak Herlan. Premis 1 sama ilmu premis mantik 2 itu nggak nanti. semua ulama membolehkan loh Bang, ilmu mantik itu. Kata siapa? Semua Dengan ulama ini gimana membolehkan. sih? Ilmu mantik yang Ilmu mantik, ilmu filsafat itu bermasalah dalam agama Islam Bang. beda. Mantik dan filsafat itu beda. Enggak, saya nggak bilang bid'ah, tapi konsepnya itu bermasalah. Beda, bukan bid'ah. Mantik dan filsafat itu berbeda, bukan bid'ah, Iya, berbeda. berbeda. Jadi jangan disamakan. Coba tanya, 50 sifat itu menurut sampean kan bid'ah Herlan. Enggak, saya nggak bilang itu bid'ah, saya bilang itu metode dalam memahami cara bertauhid kepada Allah gitu. Tapi kalau sampean bilang itu bagaimana bid'ah. sifat Tuhan itu harus seperti itu gitu. Itu kan Kalau cermin. masalah metode kan dari kami caranya itu. Kalau Wahabi masa bilang itu metode. Nggak ada metode kan. Kok nggak ada metode ini gimana Bang? Mau kayak Ya karena katanya dianggap metode nggak boleh. Kemarin para salafi itu bilangnya. kalau Orang metode Wahabi ya dibolehkan itu metode kan mari-mari cara memahami. Ya, pagi metode tahu itu kan tempe sore. cara- Sore itu tempe. metode itu Bang, sebuah perkara yang sulit untuk dipahami. Kemudian ulama itu membagi ada metode. Kalau semua metode mau dibid'ahkan, nanti kayak Imam Syafi'i itu juga kan dia bikin metode lagi Bang. Kemarin Apakah bid'ah metode tidak itu boleh dibagi. ada di Sekarang zaman- oleh di Wahabi zaman salafi Nabi? dibagi. Apakah itu akan ditolak dengan Dibagi kalimat bid'ah kita? itu Ya melalui enggak. duniawi dan akhirat. Wahabi sendiri itu yang bilang kayak gitu itu. Kenapa kok dibagi juga Pak? Iya Bang, tapi kan pembagian itu masuk akal gitu Bang. Ya. Masuk akal golongan sendiri maksudnya sampean. La ilaha illallah. Sama la ilaha illallah juga. Enggak lah Bang, kalau masih mau bernarasi nggak mau dengerin orang ya Bang. Bang Imam, suruh Bang Witsul tanya bagaimana dia metode cara pembagiannya 3 tauhid tadi itu. Mau dia tanya tadi tuh supaya dia mau jelaskan caranya di pemikirannya Herlan. Dia mau tanya begitu tadi supaya tak dengar Herlan yang jawab. Bang Witsul tanya lagi kembali. Assalamualaikum. Izin sebentar. Saya ini tertarik Waalaikumsalam. dengan
saya ini tertarik barusan perkataan Herlan kalau metode itu dibid'ahkan seperti Imam Syafi'i juga akan kena. Lah kan di madhab kami di Imam Syafi'i kan mengakui adanya bid'ah hasanah. Iya, bid'ah hasanah, iya benar. Di Salafi Iya, juga bid'ah nggak hasanah, mau. sedangkan di Wahabi kalau dibid'ahkan tidak mengakui Tapi adanya salah bid'ah paham. hasanah. Tapi abang Jadinya bid'ah memahaminya dolalah. salah paham. Tapi abang salah Sebentar, Bang paham Andir. tentang Imam Syafi'i. Imam Syafi'i kan ngomong Salah. bid'ah apa, ada bid'ah hasanah, ada bid'ah yang dolalah gitu kan. Jadi tadi saya baru dapat penjelasan dari Ustadz Sultan Mataram itu. Yang nggak boleh itu bang, misalnya ada pembahasan tauhid gitu, itu udah paku. Masalah urusan agama itu udah paten di situ. Nanti ada pun Imam Syafi'i mengatakan ada bid'ah yang mahmudah gitu, yang dibolehkan atau yang disebut bid'ah hasanah itu nanti itu perkataannya Umar gitu loh. Itu yang disebutnya, itu yang dibagi-bagi oleh Imam Asy-Syafi'i, itu yang dijelaskan oleh Ustadz Sultan Mataram. Gini Lan, maksud saya gini. Jadi kan Bentar dulu, Abu Bakar atau dengerin. sahabat siapa yang mengatakan sebaiknya bid'ah itu waktu dia mengadakan tarawih berjamaah itu kan sebaik-baiknya bid'ah gitu kan. Nah, yang maksud Imam Syafi'i bid'ah hasanah itulah yang ini, bukan perkara baru yang diada-adakan. Makanya kayak Imam Asy-Syafi'i juga nggak mengadakan maulid, nggak mengadakan tahlilan. Coba ditanggapi teman-teman yang udah baca postingan saya ini, pas banget ini. Coba postingan nomor 1, cara berdiskusi dengan Wahabi kalau ditanya tentang adakah dari salaf membagi bid'ah. Coba kalau untuk yang nyimak aja ya. Saya belum ya. Cuman gini, saya tertariknya gini, Herlan itu menyebutkan kalau metode dimasukkan kepada bid'ah, Imam Syafi'i juga akan terkenanya di belah mana? Soalnya Imam Syafi'i meyakini adanya bid'ah hasanah. Oh enggak, abang. Iya, makanya itu kalau abang mau pakai kaidah itu kan jadi aman. Tiga tauhid juga aman kalau abang memakai kaidahnya Imam Syafi'i yang mengatakan ada bid'ah hasanah. Oke, kita pakai metodenya Imam Syafi'i. Bid'ah hasanah menurut Imam Syafi'i yaitu perkara yang tidak menyelisihi Al-Quran dan Sunnah. Ketika kita merayakan maulid, apakah contoh kita merayakan maulid dengan mengadakan pengajian, sodako, terus baca Al-Quran, baca sirah nabawiyah, apakah itu menyelisihi Al-Quran dan Sunnah? Ya kenapa harus setahun sekali? Kenapa harus setahun sekali dan harus tanggal 12 Rabiul Enggak, Awal? cuman gini Lan. Bukan setahun sekali. Cuman gini, ketika di Maulid itu dijadikan momentum. Penambah lagi semangat. Kalau pengajian rutinan itu sering Lan. Pengajian rutinan, Pertanyaanmu, kenapa harus setahun sekali? Kalau tiap hari emang nggak ada kerjaan lain gitu Lan? Loh enggak, maksud saya namanya dakwah bang. Itu ya gak tiap hari juga, itu harus continue bang. Namanya dakwah. sekali. Apalagi dakwah tauhid, dakwah misalnya tentang sirah nabawiyah itu bang, itu tebel bang. Aku mau memahaminya setahun sekali nyampe Bacaan 100 tahun nggak bakal biar. Nggak tahu, tidak setahun sekali kok Aswaja itu melakukan maulid itu. Kalau bahasanya kenapa harus setahun, ulama mana yang menyatakan bahwasanya terkena hukum wajib untuk merayakan itu gitu kan? Kalau bahasanya pakai bahasa harus ya. Kalau abang mau meladang kalau abang mau menjadikan Maulid Nabi itu sebagai media dakwah, tempatnya dakwah gitu kan. Ya kan itu kalau pakai dalil dakwah kan itu kan ilmu agama itu hukumnya wajib gitu kan. Ya kenapa kalau abang mau mengadakan itu cukup setahun sekali gitu loh. Iya, kalau ya, emang Siapa yang setahun sekali? Kami gitu. tiap malam Jumat di sini. Siapa setahun sekali? Tiap malam Jumat apa ya? Ya sama di sini juga tiap malam Jumat ada. Tiap malam Jumat yasinan mungkin. Kumpul di masjid. Maulidan juga ada. Maulidan malam Jumat juga ada. Berjanji Kalau saya Lan mengadakan maulid ya memang setahun sekali tiap bulan maulid.
karena di bulan yang lain itu dinamakan pengajian, bukan maulidan gitu nah. Enggak ada bang, tempat saya di masjid itu enggak ada pengajian, tapi maulid mengadakan. Berjanji tibaan itu termasuk maulid itu. Ya udah, Allahu a'lam, saya nggak tahu juga mengenai ilmu itu ya apa. Saya pengen sebentar Ustaz. Waalaikumsalam Ustaz Andir. Ustaz semuanya. Saya pengen Ustaz Wisal, pengen tanya Ustaz Wisal. Ustaz Wisal monitor. Iya sih. Malah keluar ya. Aduh. Ya, saya pengen tanya sama Herlan hadis tentang man ahdasa. Saya pengen tahu ya penjelasan tadi menarik itu yang apa namanya tentang dibahas pakai ilmu mantik tadi loh. Pengen ngerti saya. Premis 1, premis 2, premis 3 gitu pengen tahu. Biasanya mental biasanya. Waisol, Ustaz Waisol naik. Gimana beliau nih? Mental biasanya itu. Mental. Assalamualaikum, Afwan, Ini. terlempar Ustaz. Salam. Terlempar. Ya, gimana Ustaz? Tadi loh, tolong jelaskan itu bagaimana memahami cerita itu lewat Oke, disclaimer dulu ya Ustaz. Iya. Ya, disclaimer dulu. Jadi siap. saya memahami untuk menguatkan pemahamanku terhadap ilmu agama itu termasuk Al-Qur'an. Saya menggunakan tools. Ingat ya, tools. Salah satu toolsnya itu adalah ilmu mantik atau ilmu logika. Jenengan pernah belajar nggak Ustaz? Biasa kalau tes CPNS itu ada kan namanya logika, saya lupa lagi namanya itu. Silogisme. Nah, kita pakai yang dasar-dasar saja Ustaz. Dasar-dasar aja, nggak usah berat-berat karena kita bukan Ustadz ya. Jadi pakai silogisme aja. Nah sekarang Ustaz, Afwan, saya pakai akun kedua Ustaz. Waalaikumsalam. Waduh, dokter ini saya kira mau obatin si Herlan. Ya udah lanjut. Afwan bang, izin Gimana? Bang Jo, izin turun bang, izin turun. Assalamualaikum. Iya, Herlan kalau ada saya dia turun Ustaz, takut dia. Loh, bukan gitu bang, bukan takut, karena takutnya saya ditanya dengan tidak ada nanti. Soalnya takut ketangkep kamu kan, aku lagi nyari pasien ini. La ilaha illallah. Nggak gitu bang. Ini soal lagi. Ya udah saya enak Herlan, nggak apa-apa Herlan. Jaringan. Santai aja, tiap hari kita ketemu kok. Monggo ya. Saya mau sharing nih. Salah satu yang saya gunakan, ini salah satu dalil yang logis ya. Jadi kan gini. Jadi prolognya begini. Kita mengatakan Imam Syafi'i membagi bid'ah menjadi dua, dan banyak sekali ulama membagi bid'ah menjadi dua. Itu satu. Kesimpulan pertama. Kesimpulan kedua, mereka menanggapi, oh, bid'ah hasanah yang dimaksud itu bid'ah secara bahasa, sebagaimana yang dikatakan oleh Ibnu Hajar Al-Haytami dalam Fatwa Hadisiyah dan Imam Ibnu Rajab. Nah, jadi kesimpulannya dari Wahabi, bid'ah hasanah itu hanya berlaku pada bid'ah secara bahasa. Bid'ah secara bahasa saja. Nah, sampai sini benar tidak? Benar, semua sepakat. Kalau bid'ah hasanah itu dari bid'ah secara bahasa. Nah, sampai sini udah benar. Terjadi distorsinya itu ketika bid'ah secara bahasa itu dipahami hanya perkara duniawi. Ini salah. Padahal bid'ah secara bahasa itu umum. Nah, salah satu cara mematahkan klaim mereka bahwa bid'ah secara bahasa itu hanya perkara duniawi begini. Premis pertama, Imam Ibnu Hajar Al-Haytami mengatakan maulid itu bid'ah hasanah. Premis pertama. Premis kedua, setiap yang namanya bid'ah hasanah itu bid'ah secara bahasa. Kesimpulan atau konklusinya, maulid itu bid'ah hasanah secara bahasa. Maulid itu perkara agama loh. Maulid itu perkara agama, tetapi tetap termasuk bid'ah
hasanah secara bahasa. Nah, di sini menunjukkan bid'ah hasanah secara bahasa itu tidak hanya mencakup perkara duniawi, tapi juga mencakup perkara agama atau umum. Bisa dipahami nggak sih? Maksudnya bisa dipahami nggak? Sedikit pusing ya? Belum, jelas. Ya Ustaz, ya. belum paham Ustaz. Karena perkara agama ini dikerjakan di dunia Pak Ustaz. Gimana cara memilahnya itu? Nggak ya udah enggak. Gimana, Cak? Apa ya? Premis pertamanya itu berarti Gini, tadi gini. saya Gini. tanya ya, Gizat. Ya. Misal saya Wahabi, antum membagi bid'ah menjadi dua. Saya bilang, bid'ah yang dibagi dua, hasanah dan dolalah. Bid'ah hasanah itu bid'ah secara bahasa. Itu dia katakan oleh Ibnu Hajar Al-Haytami dan Ibnu Rajab Al-Hambali dalam kitab mereka. Nah, jadi bukan perkara agama. Bid'ah hasanah secara bahasa itu hanya perkara duniawi. Ini kata saya sebagai seorang Wahabi. Gimana antum menanggapinya? Berarti sama no, kalau sama-sama secara bahasa berarti hasanah. Benar ya? Ustaz Jalsi sebenarnya nggak gitu. Hasanah itu ada, tapi hanya secara bahasa. Afwan, ya saya yang dulu ngaji Iya. di Salafi ya, nggak begitu sebenarnya Ustaz Jalsi. Yang dimaksud bid'ah secara bahasa terkait dengan misalkan mereka kan selalu ini kan perkataan Umar itu yang dimaksud adalah bid'ah secara bahasa kan begitu. Nah, yang dimaksud sebenarnya begini, sebenarnya itu bukan bid'ah, tapi hanya bid'ah secara bahasa saja. Kenapa? Karena seorang khalifah Nabi pernah mengerjakannya. itu bukan, seorang khalifah itu diberi otoritas untuk melakukan sunnah baru gitu loh. Apa ininya, dalilnya adalah alaikum bisunnati wa sunnatil khulafair rasyidin al-mahdiyyin. Itu. Jadi jadi punya hak prerogatif gitu loh, semacam punya hak prerogatif kalau khalifah itu boleh untuk membuat sunnah, membuat syariat baru, ketetapan baru kan gitu, maka diperkecualikan begitu. Makanya kalau yang dikerjakan Umar walaupun tidak ada contoh dari Nabi tetap tidak dianggap sunnah. Kenapa tidak dianggap bid'ah? Yang ini ya bid'ah yang istilahnya mungkaroh gitu. Tapi hanya bid'ah lughah secara lughah saja karena yaitu khalifah itu dibolehkan itu untuk membuat sunnah ketetapan baru gitu loh. Oh, itu bid'ah, Tapi itu Wahabi bodoh itu, bukan Wahabi bodoh. Nggak bercanda. Enggak. Memang begitu memahaminya, secara umum memahaminya begitu. Jadi ini aja baca ini. Itu adalah ini karena adanya Bang Julio, ini ada data saya nih. gitu. Silakan sebentar. Gimana Bang Julio, silakan. Karena Selesaikan dulu. Yang dijadikan pijakan itu karena adanya hadis alaikum bisunnati wa sunnatil khulafair rasyidin gitu loh. Kenapa itu disebut sebagai bid'ah secara lughah? Bukan terkait dunia atau akhirat gitu. Maksudnya itu Ustaz Jalsi. berarti beda-beda ya pemahamannya Wahabi beda-beda. Iya, bentar. Ya, saya juga memahami seperti itu. Baca nih. Wahabi itu beda-beda pemahamannya. Tapi banyak ya memang. kalau antum begitu ya silakan sih. Ya sangat wajar kalau beda itu sangat wajar. 2 menit. Abang-abang di sini juga dengan aswaja yang di atas itu juga kan beda pandangan. Coba baca Coba Ustadz Wisol monitor. Sazian, coba baca Sazian. Akal sirat itu kan beda Baca aja. Al bid'atu fil lughah hiya kullu syai'in uhdisa min ghairi sabiqin, misal tiada sesuatu yang dibuat tanpa ada contoh yang terdahulu. Kalau Allah Ta'ala Azza wa Jalla berfirman dalam Quran, Badi'us samawati wal ard, surah Al-Baqarah 117. Arti badi' di situ mubtadi'.
yakni pencipta atau membuat bid'ah langit dan bumi yang nggak ada contoh sebelumnya. Kalau dalam agama apa ini? Itu yang betul, itu definisi yang betul. Untuk apa bid'atu yang Kullu syai'in jelas tuh yukhalifu Ustaz. Kitab Kullu syai'in yukhaliful kitab wa sunnata wal ijma'a. wa sunnah wal ijma' wal qiyas Manususul ulama'i allati tu'akidu waddu kulla syai'in. Ini kalau berpedoman pakai ini gimana ini Ustazian? Hah? Itu kitab siapa? Ada nih kitab saya nih. Kan barang kitab. Enggak lah. Ya makanya kitab siapa? Pengarangnya siapa? Bukan pemiliknya. Pemiliknya tuh Doktur. Sekarang ini muallif ya. Doktor Alwi bin Hamid bin Muhammad ibnu Syihabuddin. Ya Allah. Kenapa nih kamera nih? Bentar. Nah, ini yang kita perselisihkan Ustadz. Yang kita perselisihkan itu bid'ah secara bahasa menurut Wahabi. Berdasarkan pengalaman Bang Julio yang beliau dapati di ketika beliau belajar, bahwa maksud bid'ah hasanah secara bahasa itu ya bukan bid'ah, ataupun Umar memiliki hak prerogatif untuk membuat bid'ah. Adapun yang itu betul, saya nggak salahkan, betul. Sebagian Wahabi seperti itu. Sebagian Wahabi yang saya jumpai itu seperti yang saya bilang tadi. Mereka mengatakan bid'ah hasanah secara bahasa. Tetapi bid'ah secara bahasa ini dipahami hanya perkara duniawi saja. Ini salahnya. Kesalahan mereka ketika mendefinisikan bid'ah secara bahasa hanya pada perkara duniawi. Di sini salahnya. Kemungkinan tuh Wahabi masih pemula itu Ustaz Chelsea. Nah, itu pintar itu di kitabnya saya baca. Oh gitu ya. Oke. Afwan izin turun saya maghrib ini sini. Assalamualaikum. Apalagi Herlan itu makna hadis ini juga ada nih Ustaz Zelci. Jangan nyerang saya dong Bang. Saya diam aja loh. Siapa Herlan? Ini ada ini. Man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fa huwa raddun. Ma makna man ahdatsa man ibtada'a fi amrina ai fi dinina ma laysa minhu, artinya mukhalifan lil kitabi wa sunnati fa huwa raddun ay mardudun ala sahibuhu. Itu Bang Herlan. Iya Bang. Walaupun nggak ngerti artinya. Herlan nggak tahu artinya itu. Udah nggak apa-apa nggak. Tadi siapa yang mau bahas silogisme tadi? Nah, Rado turun ya? Tadi Ustaz Weisol tadi dong. Coba aja terangkan. Saya pengen ngerti, pengen. Orangnya mana? Belum baca romantik saya. Itu apa ya? Rungkat saat itu orangnya. Mungkin kena apanya itu? Paketannya apa? Jaringan. Coba antum bisa gimana Sat? Gimana? Mental ya. Saji coba yang kalau pakai silogisme itu gimana? Silogisme itu begini. Silogisme itu kalau dalam mantik disebut dengan syakal. Ialah sebuah argumen. Sebentar. Yes. Tak rekam dulu.